Assalamualaikum. Pemuda yang warga beri. Hah? Pemuda yang pemuda. Mudah-mudahan diharapkan Allah jadi pemenang di periode 2024-2029. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat semangat yang Bapak selaku calon pemimpin di Aceh Timur untuk memahami kami yang di desa seperti ini. Pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Aceh Timur 2004-2029. Sebagaimana kita ketahui ada 4 kandidat yang ada, dan saya bersama Abati adalah kandidat nomor 4 yang hadir kembali. Intinya itu, ingin bersilaturahmi, ingin memperkenalkan diri, sekaligus memohon doa dan mohon izin, di mana Gampung Surti dan Gampung Matari ini adalah bagian dari 17 gampung yang ada di Kecamatan Sukajadi, juga menjadi bagian dari seluruh masyarakat Aceh Timur. Pak Kecil, Pak Imam semuanya, sejarah baru pertama kali di Aceh Timur calon pemimpin itu latar belakangnya umara dan ulama. Belum pernah sebelumnya. Inilah momentumnya, inilah waktunya, inilah masanya mungkin sudah sampai kepada kita, di mana muncul pemimpin itu umara dan ulama. Secara sejarah sudah tercatat Aceh mencapai masa keemasannya, kejayaannya pada saat Sultan Iskandar Muda memimpin. Kenapa saat itu Aceh jaya? Sultan Iskandar Muda sebagai seorang umara, seorang pemerintah, ya, seorang raja saat itu, beliau punya ilmu pemerintahan, kemudian tegas, ya, peraturan itu tegas, dan beliau didampingi oleh seorang mufti, pemimpin agama saat itu yang namanya Syekh Samsudin Al-Sumatrani. Semua kebijakan Sultan itu didorong dan diberikan nasihat oleh seorang ulama. Apa yang akan dilakukan terhadap Kecamatan Sukajadi ini? Kira-kira begitu. Mungkin saya ada visi, ada misi, ya. Misinya ada 9. Ya, saya visinya itu ingin mewujudkan Aceh Timur beribadah. Itu panjang dia sampai maka ada istilah Aceh Timur Nusantara, ya, ada istilah Aceh Timur Nusantara. Pondasi di 2045 itu pondasinya harus kita letakkan di 2024-2029. Misi ada 9 nanti, saya nggak jabarkan secara detail, tapi antara lain pembangunan secara umum. Yang pertama saya akan lakukan, saya benahi adalah pendidikan. Karena apa? Kita bangun bangsa kita, bangun daerah kita itu nggak lain. Yang pertama harus pendidikan. Yang merubah sesuatu, seseorang, individu, keluarga, itu hanya pendidikan. Ya, mohon maaf tadi saya ngobrol-ngobrol sebelum kita duduk di forum ini, ngobrol dengan Bang Bantang, ngobrol sama Bang Ilo tadi, ngobrol sama Bang Indra, cerita tentang riwayat salah satu dua tokoh, ya, dua tokoh masyarakat yang muncul dari kawasan Sukajadi ini, yaitu Pak Insinyur Kasat dan Pak Jamaluddin. Ya, Pak Insinyur Kasat itu tokoh di legislatif, pernah jadi DPR. Pak Jamal itu pernah camat, pernah calon wakil bupati malahan. Ya. Dua figur itu kenapa muncul ke permukaan dari kawasan Sukajadi ini, dari masyarakat Lokop ini? Karena apa? Karena ceritanya tadi ternyata beliau berdua mengenyam pendidikan sampai ke sarjana. Itu yang membedakan dua beliau dengan generasi yang sama di era itu. Ya gitu Pak Imam, ya. Yang membedakan itu, yang sehingga membuat beliau berdua itu berbeda karena pendidikan, bukan karena lain-lain, karena pendidikan. Makanya di sini itu menjadi sebuah kesimpulan, jadi contoh nyata untuk bagi kita semua bahwa kalau kita mau rubah Lokop ini, kita mau bangun Sunti ini, berarti sebanyak-banyaknya anak-anak kita ini harus kita sekolahkan, harus dapatkan kualitas pendidikan sampai ke jenjang kuliah. Itu kuncinya. Makanya untuk seluruh Aceh Timur, bukan hanya untuk
Sunti, Rumah Tari maupun serba jadi, tapi untuk keseluruhannya. Saya punya program nanti namanya Dana Abadi Pendidikan, Pak Imam. Dana Abadi Pendidikan itu menjadi sumber dana beasiswa. Jadi setiap tahun nanti, insya Allah, jika Allah mengizinkan, 5-10 miliar saya akan alokasikan ke program Dana Abadi Pendidikan itu. Jadi setiap tahun itu nanti akan bertambah terus saja, bertambah, makin besar. Ya, untuk sumber beasiswanya saya nggak ambil pokok uangnya. Pokok uangnya itu kita investasikan, kita buat, jadikan modal bisnis yang aman, yang menguntungkan. Ya, itu harus ketat ya, nggak bisa sembarangan, harus yang aman dan menguntungkan. Keuntungannya saja kita ambil untuk jadi beasiswa ini. Kira-kira gitu, keuntungan saja kita ambil untuk beasiswa ini. Jadi nanti jadi empat kelompok penerimanya. Kelompok pertama, anak-anak korban konflik dan eks-kombatan, itu 30%. 30% lagi anak-anak yatim, 30% lagi anak-anak fakir miskin, dan 10% sisanya itu untuk program prioritas kepala daerah. Saya mau bawa kemana beasiswa itu, saya mau sekolahkan secara khusus, misalnya, itu 10% haknya kepala daerah. 90% itu dibagi 3 tadi, supaya ini tidak saling berebut. Saya pengen anak yatim punya porsi sendiri, saya pengen fakir miskin punya porsi sendiri. Ya, bayangkan suatu saat, ya 25 tahun, 25, 30 tahun ke depan, seberapa besar uang ini? Seberapa besar uang ini? Dan bayangkan suatu saat, insya Allah saya yakin apabila saya terpilih dan kemudian diteruskan oleh wakil, nanti misalnya wakil naik bupati atau seterusnya bupati berikutnya tidak pernah mengganggu uang itu terus membesar, akhirnya sebagian besar anak-anak kita yang harusnya sekolah sampai kuliah, yang orang tuanya misalnya tidak bisa membiayai, bisa ambil uang itu yang belum diaspal misalnya, itu nggak payah masyarakat minta, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian khusus untuk Wokop, ya, apa yang menjadi program utama saya? Ya, Wokop ini punya potensi besar. Yang pertama, kita menjadi daerah lintas, ya. Gali luas sebelah Kejadian itu kalau mau ke Banda Aceh, mau ke Medan sekarang karena jalan udah bagus, ini udah lintas di daerah kita. Ya, sebagai daerah lintas, kita perlu bangun untuk jadikan tempat persinggahan. Ya, bayangkan ekonomi yang berputar, ekonomi yang bertambah kalau orang lintas ini semua singgah di Wokop. Makanya nanti kita perlu benahi itu semua, rumah makan, tempat persinggahan, masjid misalnya, supaya orang lintas ini betah dia untuk singgah. Kalau tempat udah bersih, udah rapi, kita siapin tempat yang bagus, parkirnya segala macam, pasti orang mau singgah. Karena saya tahu persis itu yang lintas ini bukan hanya masyarakat biasa, itu Bupati Gaya Luwes juga, Wali Kota Gaya Luwes, Bupati Aceh Tenggara, dia mau ke Banda Aceh, udah tahu mau ke Medan, udah mengambil lintas jalan ini karena jalannya bagus. Gitu Pak, luar biasa. Ya, saya tahu yang air jembatan gantung itu, pemandian itu, ya, kemudian air panas, ya, kemudian hutan serba jadi itu air terjun dan lain-lain, itu potensi yang masih tersembunyi yang belum dikelola, dikemas demikian rupa sehingga harusnya bisa menambah PAD dan juga untuk pembangunan kampung-kampung di sekitar Wokop ini. Di Wikipedia di internet, ternyata dulu pernah ditemukan bunga bangkai Rafflesia anordi itu, sehingga dijadikanlah kawasan cagar alam. Tapi kita belum kelola, belum kita jadikan tempat tujuan wisata. Tahun 2019, jadi gini, saya mulai 2018 saya ada lembaga riset, ada lembaga penelitian namanya LMC, ya. Kami sudah kirim setahun itu 2 kali ekspedisi kemari. Kita ada Gunung Kuri, tahu Pak Gunung Kuri? Itu Gunung Kuri itu puncak gunung tertinggi nomor 3 di Aceh. Ketinggiannya 3085 mdpl, ya, 3085 meter di atas permukaan laut. Itu Gunung Kuri Pak. Itu di atas itu foto-fotonya yang diambil oleh tim saya, videonya indah, sangat indah, sangat indah.
Ya, itu di ketinggian 1000 ada Tugu Belanda. Ya. Siapa yang pernah naik ke atas sana? Saya ada foto-fotonya semua. Jadi tim ekspedisi itu kami merekod, ya, merekam keanekaragaman hayati dan faunanya. Saya ada video rekamannya semua. Saya di atas itu ada kamera tersembunyi untuk merekam aktivitas kami dan semua segala macam. Karena itu potensinya luar biasa. Di 2019 itu ada peneliti London dari peneliti Inggris asal London yang mau datang kemari. Udah sepakat sama kita. Dia mau meneliti hutan itu juga. Nah, tapi setelah persiapan semua udah siapin, alat-alat dia udah beli. 2020 rencananya, tiba-tiba di Maret kita diumumkan COVID, kan gitu, gak batal saat itu. Tapi yang saya mau bilang adalah kawasan hutan kita itu kita bisa naikkan menjadi, selain cagar alam hari ini, kita bisa naikkan statusnya jadi kawasan wisata hutan nasional gitu. Jadi kawasan hutan yang dilindungi. Ya walaupun sekarang jadi penyangga Leuser, hutan Leuser. Jadi itu nanti kita bisa naikkan dia statusnya menjadi kawasan hutan nasional namanya, taman nasional, ya taman nasional. Kalau udah kita jadikan statusnya itu bisa jadi tujuan wisata dan itu bisa menjadi lapangan pekerjaan baru untuk anak muda. 3, pantai, ada Kuala Lebih, Kuala Bekah di Perlak. Kemudian kita bangun dengan kawasan wisata religius Bandar Khalifah, ya di Bandung itu sekitarnya sebagai lokasi berdirinya Kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Pernah dengar Pak? Tahu Pak? Bahwa kita di Perlak itu sebagai lokasi berdirinya Kerajaan Islam pertama Asia Tenggara Pak? Pernah dengar Pak ya? Nah, itu posisinya nanti kita bangun di sana, kita buat segitiganya dengan di Lokop sini. Jadi kalau itu kita bisa berhasil bangun, nanti wisatawannya itu Asia Tenggara. Hanya pariwisata Pak yang sifatnya pemasukannya jangka panjang, dan itu semuanya ada potensi di kita. Jadi anak-anak muda itu potensi atlet di sini itu pernah muncul beberapa orang. Penarung itu ada olahraga rugby, ya Agus namanya kalau kalian kenal. Baru yang menang kecamatan baru tanding ke kabupaten. Itu untuk 4 cabang, ada sepak bola, ada bola voli, sepak takraw, dan futsal. Tinggal pilih mau cabang yang mana nanti. Jadi kita kemas nanti kayak Liga Indonesia, ya ada di media, ada di medsos segala macam, foto pemain segala macam, statistiknya. Jadi situ juga nanti kita akan melihat potensi muda yang punya bakat itu bisa ditarik menjadi atlet Aceh Timur maupun atlet Aceh. Seni budaya Aceh ada yang Gayo, ada yang Jawa. Kita membuat itu nanti di Aceh Timur. Jadi bukan hanya budaya Aceh, juga budaya Gayo. Nanti ada 5 event, ya. 3 event level kecamatan, 2 event itu level kabupaten, ya level kabupaten kelima-limanya, tapi kita akan lakukan di Lokop sini. Kita akan laksanakan di Lokop sini. Nanti akan ada event-event yang sifatnya serumpun, ya Gayo Luwes, Aceh Tengah, Benar Meriah, ya Aceh Tenggara, kita pusatkan eventnya di sini. Di desa kami yang selama ini Pak belum pernah desa kami ini dikunjungi langsung oleh calon bupati. Tapi alhamdulillah di tahun ini Bapak Firman Dendi yang nomor 4 yang pertama datang ke Desa Sulji dan Rumah Gaya. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini Pak, seharusnya nomor 1 duluan datang kemari Pak. Tapi ini Bapak nomor 4 datang pertama ke Desa Sulji dan Rumah Gaya. Alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi. Iya, insya Allah benar. Yang perlu kami sampaikan di sini Pak, kurang lebih kami Desa Sunti dan Umah Daring memiliki DPT kurang lebih 400 DPT kurang lebih begitu Pak. Nah, saat ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, pas di hadapan kita Pak, kami tengah membangun masjid rumah ibadah kami. Kami tengah membangun rumah ibadah atau masjid teras. Mungkin nanti Bapak bisa bantu, kami ucapkan alhamdulillah
Kalaupun nggak bisa bantu, ya kami bersabar Pak, kami tunggu kemenangan Bapak. Setelah menang Bapak bantu. Ya begitu Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi bagian dari program utama kita juga, ya. Ada alokasi anggaran nanti khusus untuk memang membangun masjid, termasuk juga daya dan pesantren, ya. Daya dan pesantren itu pasti Pak. Saudara saya bisa menyanggah ataupun menambah. Yang pertama, PT Tegas Nusantara dan PT HTI Ratunadu. Ini jadi persoalan sehingga kami tidak bisa memiliki tanah di daerah itu. Yang kedua, Tegas Nusantara sama apa tadi? PT HTI Ratunadu, TRD ya, punya Ibu Tutut anak Pak Soeharto dulu. Yang kedua, ekonomi masyarakat di bidang penguatannya Pak. Ini ada saya catat, nanti saya WA-kan ke Bapak. Yang ketiga, perairan sawah, ini sangat kami butuhkan. Yang keempat, pertanian, obat-obatan, pupuk pertanian dan sertifikat tanah. Kami di Lokap ini nggak pernah memiliki sertifikat tanah untuk saat ini. Pernah diskusi dengan Bang Marais ini cukup lama soal Tegas Nusantara ini. Saya tahu nih usahanya gimana. Kemudian perairan sawah, pupuk, sertifikat tanah, semua permasalahan ini menjadi catatan kita. Soal pupuk itu memang kita sudah ada solusinya, tapi memang butuh kekuasaan untuk bisa menguruskan itu. Karena memang untuk pupuk ini sebenarnya pupuk subsidi itu memang tidak 100% dialokasikan oleh pemerintah, tapi ada sekian persen itu sebenarnya juga cukup membantu. Cuman masalahnya karena ada tangan-tangan yang berkepentingan untuk kepentingan pribadi, itu mafia-mafia dan lain, sehingga muncul perkara pupuk. Kemudian soal layanan perbankan, ini saya pikir sepakat, ya. Insya Allah apabila terpilih, ini segera kita perintahkan bank itu untuk buka layanan ATM-nya minimal, ya, kalaupun nggak sampai pada kantor cabang, kantor pembantu, ya, unit pembantu PT ini beristiqarah juga untuk memilih siapa yang terbaik. Kalau yang sudah yakin nggak perlu istiqarah lagi, ya nggak masalah. Yang beristiqarah kalau masih punya pilihan antara dua misalnya, untuk melihat siapa yang terbaik, kira-kira begitu.